Tentunya itu yang harus saya lakukan. Kenapa saya katakan itu yang harus saya lakukan pertama? Karena untuk apa kita membuat visi dan misi yang jelas ketika orang tersebut tidak melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Wandi, biasa dipanggil Wandi. Saya kelahiran tahun 99. Jabatan saya 2020 kemarin sebagai wakil divisi DKW. Sebelumnya saya sudah mengikuti beberapa organisasi seperti menjadi wakil eskul pada saat SMK. Sekarang menjadi anggota GMNI. GMNI itu adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Dan juga itu anggota Perpit. Perpit itu Persatuan Pelajar Mahasiswa Toli-Toli. Itu daerah saya, dan SKT juga itu sama. Sebetulnya kemarin saya cukup kaget juga kenapa ada rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Bisa kita tahu sendiri bahwa dalam akuntansi itu, kalau kita sebutnya jangka panjang itu biasanya kan di atas 1 tahun, sementara jangka pendek itu di bawah 1 tahun. Jadi saya membuat kesimpulan saja untuk rencana jangka panjangnya itu untuk memajukan HMPS akuntansi dengan dengan membaginya, memecah-becahnya menjadi jangka pendek, yaitu dengan teman-teman juga bisa langsung melihatnya sendiri. Seperti tahap pertama saya akan melakukan penggantian susunan pengurus. Kenapa saya langsung ketika saya terpilih saya akan mengganti susunan pengurus? Karena untuk apa saya membuat visi misi yang bagus ketika pengurusnya itu tidak melakukan dengan baik. Jadi langkah pertama saya akan mengganti susunan pengurus, dan saya akan tegas apabila saya sudah angkat selama 1 atau 2 bulan tidak ada kinerja, saya akan langsung memberhentikan. Tentunya dalam pemilihan anggota nanti ini, saya tentunya juga berkomunikasi dengan pihaknya yang akan saya tunjuk untuk menjadi ketua divisi atau anggota, dan saya juga akan berkomunikasi dengan senior-senior yang sudah ada seperti Bang Aris dan Bang Aris. Tentunya proker-proker yang sudah bagus saya akan lanjutkan, tapi saya akan menempatkan seseorang yang lebih tepat di bidangnya seperti selvoka, kunjungan, dan lain-lain. Dan juga saya akan membuat podcast seputar akuntansi, itu bisa bersifat offline dan virtual, agar kita lebih update lagi ilmu, menambah wawasan. Kita juga bisa tamunya itu seperti Ibu Wati. Pokoknya kita akan membahas seputar akuntansi, dan saya akan juga membuat program di IG story seperti pertanyaan-pertanyaan seputar akuntansi. Dan juga saya akan membuat lomba. Ini bisa jadi 2 bulan sekali atau 3 bulan. Itu agar kenapa saya membuat lomba, agar ketika nanti kita mengutus pengurus untuk mengikuti lomba, pengurus tersebut ya setidaknya kita bisa masuk 5 besar atau juara. Karena selama ini yang saya lihat tidak ada program-program seperti ini. Makanya setiap kita utus seseorang untuk mengikuti lomba, ya wajar saja tidak ada yang masuk 5 besar atau mendapatkan juara. Dan juga saya akan membuat program seperti HMPS akuntansi Jumat Berbagi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena selain kita juga harus mengurus internal kita juga harus bersifat eksternal. Artinya kita harus peduli juga sesama, seperti itu. Dan ini siapa saja yang bisa ambil makanan tersebut dan siapa saja bisa mengisi. Tentunya saya juga akan lebih memperhatikan, kan kita bidang akuntansi, saya akan memperhatikan keuangan HMPS akuntansi. Saya tidak melihat selama 2 bulan atau 3 bulan ini tidak ada yang tidak transparan keuangan HMPS akuntansi.
Jadi saya nanti setiap bulannya akan selalu mengupdate keuangan HMPS Akuntansi di Bendahara. Saya akan selalu mengupdate agar kita transparan dan kita kan di bidang akuntansi, masa soal keuangan kita harus membicarakannya lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk meyakinkan teman-teman, untuk saya mencalonkan diri sebagai ketua, saya minta 1 atau 2 orang bertanya kepada saya mengenai pencalonan saya. Ketika saya tidak, nanti kalau saya tidak bisa menjawabnya, nanti saya akan WhatsApp. Terima kasih. Oke, makasih Ariswandi. Ada yang mau bertanya? 1-2 orang, persingkat waktu. Kenapa Ariswandi ini dipilih sebagai calon kandidat gitu? Kenapa itu? Kok mau-maunya aja? Tuh, boleh silakan. Ada. Terus. Oke, terima kasih Ariswandi. Tadi sesuai yang saya dengar dari Ariswandi bahwa ada beberapa yang akan dilakukan nanti ke depannya apabila terpilih menjadi ketua. Nah, di sini saya cuma punya satu pertanyaan. Kira-kira dari semua tadi yang Pak Aris bilang nanti akan saya lakukan ini, kira-kira mana yang didahulukan nanti? Itu aja sih. Terima kasih. Silakan yang pertanyaan kedua bila teman-teman mau bertanya. Bisa jawab sekalian. Ya, silakan dijawab. Enggak, satu lagi biar sekalian. Satu aja dulu. Yang lain Luman banyak lagi, tanyakan saja. Silakan. Oke. Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu tentunya mengganti susunan pengurus. Tentunya untuk melakukan susunan pengurus ini saya akan melakukan pendekatan kepada orang yang akan saya pilih dan pendekatan bermusyawarah kepada pengurus yang aktif dengan pengurus senior-senior kita seperti Bang Aris. Tentunya itu yang harus saya lakukan. Kenapa saya katakan itu yang harus saya lakukan pertama? Karena untuk apa kita membuat visi dan misi yang jelas ketika orang tersebut tidak dilakukan oleh orang yang tepat. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya. Dan pertanyaan dari Petrus dan jawabannya dari Ariswandi. Ya, ini perkenalan dan semacam sedikit rencana ke depannya Ariswandi untuk sebagai pencalonan kandidat representasi ke depannya. Oke, terima kasih Ariswandi yang sudah mempresentasikan dirinya untuk meyakinkan teman-temannya. Terima kasih. Sama-sama, Bang. Selanjutnya itu calon kandidat nomor 2, silakan laju HMPS ke depannya ada di pundak kalian, jadi tergantung kalian gimana ngebawanya, mau ke arah kanan, mau ke arah kiri, depan belakang, itu udah hak prerogatif dari